Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkatnya melalui ibadah di pagi hari ini. Adapun beberapa warta yang akan kami sampaikan, yaitu pada bidang informasi komunikasi, sidang majelis gereja diundang kehadiran seluruh anggota majelis pada persidangan majelis gereja bulan Oktober 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020. Mohon perhatian seluruh anggota majelis. Yang kedua, pernikahan warga akan dilaksanakan acara Bitstorm atau kebaktian persiapan pernikahan atas diri Saudari Elizabeth Krismayanti, warga wilayah 4 GKJ Cimahi, dengan Saudara Daniel Widianto, warga GKJ Bekasi Timur pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB bertempat di GKPU Ebenezer. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB bertempat di GKPU Ebenezer. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Tuhan Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung 451 bait yang pertama dan yang kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga.
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat diajak untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampunkanlah kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diajak untuk memuji dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kita memuji dari Kidung Jemaat 401 bait yang pertama. Ku ingin menyerahkan.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur pada kesempatan saat ini dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mampukanlah juga ya Allah kami dalam kehidupan keluarga untuk dapat saling melayani satu dengan yang lain, bahkan di tengah ego kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, sapaan firman Tuhan hari ini yang akan memampukan kami sebagai anggota keluarga yang Tuhan mampukan untuk dapat saling melayani satu dengan yang lain. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama terambil dari Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 7. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan betangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebus ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka merunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan mau melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Shalom Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan juga kasih Tuhan selalu menyertai. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, keluarga yang melayani menjadi tema kita pada minggu ketiga di bulan keluarga saat ini. Untuk dalam rangka melayani banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Oleh sebab itu, bacaan kita di bagian yang pertama ini luar biasa di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan yang ketiga. Bahkan ada lagu pujian juga yang dari lirik tersebut. Kalau tidak salah liriknya seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, lapangkan talinya, sebab engkau kan memperoleh bangsa-bangsa. Nah itu dia Ibu Bapak Saudara Yesus. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Dan seterusnya Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Ya, dalam rangka ini ternyata Yesaya ingin memperlihatkan sebuah keluarga. Keluarga yang bagaimana keutuhan di dalamnya. Kemah dilapangkan, jangan justru dipersempit. Ingat konteks saat itu, kehidupan keluarga tidak hanya keluarga inti yang ada di dalamnya. Akan tetapi biasa mereka mengikut sertakan keluarga besar, entah itu om, tante, orang tua, sanak saudara yang memang ikut ambil bagian di dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu di sini ingin mengatakan bahwa dalam rangka melayani kita diajak untuk tidak setengah-setengah. Lapangkan tempat kemahmu, gitu kan? Dan bentangkan tenda tempat kediamanmu. Tidak setengah-setengah. Terbuka untuk semuanya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam kehidupan. Panjangkan talinya dan seterusnya. Karena apa? Di sini pada saat kita tidak setengah-setengah, kita mau terbuka begitu luasnya, kita mau berbagi begitu besarnya kepada orang-orang, khususnya keluarga-keluarga kita dalam rangka melayani. Maka apa? Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Pada saat itu ternyata dampaknya bukan untuk diri kita, akan tetapi apa? Keturunan. Nah ini dia Ibu Bapak Saudara Kristus. Diawali dengan apa? Melayani yang membuka begitu luas dan lebar. Oleh sebab itu hal ini yang menarik yang pertama dapat kita lihat. Apa itu? Kadang bahkan sering kita begitu terkenal di luar, akan tetapi kehidupan keluarga di dalam kita porak-poranda, nggak karuan. Ini yang kadang sering terjadi dan kehidupan dari lepas hari. Nah sebab itu disinilah bertanya. Ayo kita mengumpulkan, kita mengintrospeksi, kita mengajak semua keluarga ada pemulihan di dalam Bapak Saudara Yesus Kristus. Jikalau ada relasi yang renggang, mungkin bukan keluarga inti, akan tetapi keluarga besar yang saya sampaikan tadi, om, tante, dan seterusnya, ataupun pak de, bude, dan seterusnya. Ada relasi yang mungkin sudah renggang. Bacaan kita saat ini dalam rangka mewujud nyatakan keluarga yang melayani. Disitulah kita dikeluarkan di dalam. Ini yang pertama Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Lalu Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, ternyata hal itu pun menarik kalau kita lihat di dalam bacaan kita. Bacaan yang kedua, Matius 22 ayat yang ke-21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, hal ini diucapkan Yesus karena apa? Ada permufakatan. Wah, ini saya sampaikan seperti yang marak saat ini gitu ya. Masalah politik, apa itu? Permufakatan untuk menjatuhkan Yesus. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi awal, di dalam Matius 22, Ibu Bapak
Kristus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi ada suatu permufakatan jahat untuk menjatuhkan Yesus. Dan inilah dalam kehidupan kita di lepas hari, yang kadang bahkan sering orang sudah berbuat sesuatu yang begitu luar biasa, mencurahkan pikiran, tenaga, bukan untuk dirinya, akan tapi untuk orang lain. Orang banyak menanggapinya berbeda. Sehingga apa? Ada permukaan jahat. Karena orang banyak yang mungkin dengan berbuat ketulusan baiknya seseorang itu dianggap bahwa dia akan mengambil pundi-pundi dalam tanda kutip yang selama ini merupakan bagian dari kehidupan. Nah, sebab itu Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus dalam rangka untuk melayani dalam kehidupan keluarga, di situ kita dapat melihat ketulusan. Pada saat Tuhan Yesus mengetahui ada pemufakatan yang jahat, Dia tetap memberikan ketulusan. Untuk apa? Mengajarkan. Untuk apa? Berbagi, memberikan. Oleh sebab itu, jawaban yang Tuhan Yesus berikan untuk menjawab, untuk permufakatan tadi, begitu luar biasa. Apa yang menjadi tanggung jawabmu kepada Kaisar dan apa yang menjadi tanggung jawabmu kepada Allah. Gitu kan? Sebab itu yang ketiga, dalam bacaan kita saat ini, kita diajak untuk apa? Melihat Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Bahwa apa? Pada saat apa yang menjadi Kaisar, apa yang menjadi pemerintah, apa yang untuk Allah. Sehingga saat kita melihat apa yang terbaik untuk Kaisar dan juga Allah, terkhusus pada saat untuk Allah, maka otomatis itu pun berdampak dalam kehidupan, yaitu terbaik untuk Allah. Contoh konkret saat ini, saat kita mau berbuat baik untuk Allah, maka apa yang terbaik untuk Allah, maka itu pun diimplementasikan dalam kehidupan patuh. Patuh apa? Kepada pemerintah. Kaitan dengan apa? Apa yang kita alami saat ini? Patuh terhadap apa? Terhadap protokol kesehatan yang ada. Bukan justru seenaknya saja. Melanggar sini-situ, udahlah, udah biasa kok, ya sudah. Masker, beberapa waktu lalu sempat pergi ke luar kota, saya melihat juga, banyak di luar justru malah tidak menggunakan masker. Beberapa waktu lalu istri juga pernah ke swalayan untuk belanja, apa yang terjadi? Sama seperti itu. Pada saat dilarang justru mereka yang justru lebih galak biasanya. Nah ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, saat kita mau memberikan apa yang terbaik untuk Allah, maka itu pun dapat dinyatakan dalam kehidupan bersama. Kepada apa? Pimpinan kita dalam kehidupan bersama, yaitu pemerintahan. Sebagai umat percaya, khususnya warga Jemaat GKJ Cimahi, kepatuhan kepada pemerintahan itu menjadi dasar dalam kehidupan. Bahwa kita pun patuh kepada Allah. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, Allah juga turut berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu secara besar. Akan tetapi kita melanjutkan kembali dalam rangka apa? Tadi tema kita melayani keluarga yang hidup dalam melayani. Ternyata kehidupan keluarga pun sama. Orang tua kita, para sepuh kita diajak apa? Untuk dapat menghormati. Yang kadang bahkan mungkin saat ini pola pikir, kebudayaan, kebiasaan sudah jauh berbeda dengan anak-anak yang milenial. Mungkin dengan anak ataupun cucu. Yang kadang bahkan sering juga apa yang dilakukan itu membuat kita tersinggung. Gitu ya. Membuat kita sebagai orang sepuh, orang tua ini tersinggung. Kok begini? Kok anakku seperti ini? Berbeda dengan yang lalu, gitu ya. Sehingga ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, khususnya untuk anak muda. Dalam rangka kita mau patuh, kita pun diajak untuk melayani. Melayani Allah berarti juga kita mau melayani orang tua kita. Ayo kita belajar bersama. Untuk apa? Saling mengetahui. Untuk apa? Untuk belajar saling terbuka seperti bagian yang pertama tadi. Membuka diri. Untuk apa? Berarti untuk belajar satu dengan yang lain, menyesuaikan di dalam kehidupan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada persinggungan di dalam kehidupan berkeluarga. Nah disinilah akhirnya akan muncul
keluarga yang saling melayani satu dengan yang lain, karena dilandaskan patuh dan taat kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Umat dari Kristus Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, dalam rangka untuk mau melayani dalam kehidupan berkeluarga, sangat berat dan sulit ya Allah, mengingat ego kami masing-masing. Oleh sebab itu, bacaan kami yang pertama, kami diajak untuk dapat membuka diri, membuka hati, bahkan membuka kehidupan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan keterbukaan itu berarti mau menerima dengan tulus. Karena seperti janji Tuhan akan mendiami bangsa-bangsa dan kota-kota. Dan itu pun berpengaruh dalam kehidupan tidak hanya untuk diri kami, akan tetapi anak cucu kami. Diawali dengan sikap yang mau terbuka. Ini dia, ya Allah, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam bulan keluarga saat ini. Oleh sebab itu, saat kami terbuka, membuka diri dalam kehidupan keluarga, memulihkan di dalamnya, maka kami pun mewujud nyatakan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu mematuhi Allah dalam setiap perkara kehidupan. Ada porsi yang sesuai dalam kehidupan kami, dan tuntun kami ya Allah dalam rangka mematuhi Allah dan juga pemerintahan ataupun orang-orang yang ada di kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan dalam kaitan dengan ini kami juga ingin berdoa untuk setiap rencana kehidupan kami, khususnya untuk rencana peneguhan pemberkatan pernikahan perkawinan Saudara Yanti dan juga Daniel tanggal 31 Oktober yang akan datang nanti. Tuhan berkati persiapan demi persiapan, di mana tanggal 30 Oktober akan ada ibadah ataupun milestone persiapan pernikahan. Biarlah semuanya berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang akan hadir, baik yang jauh maupun yang dekat, dapat bersukacita di dalamnya. Jauhkan dari para baik dan gangguan apapun, sehingga ada sukacita dalam setiap proses yang akan kami lakukan nanti. Kami serahkan ya Allah dalam cinta kasih tangan-Mu, kedua orang tua, Bapak Siadi dan juga keluarga dari Daniel. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan. Kami juga berdoa ya Allah untuk keberadaan umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesehatan yang tidak baik, baik untuk Ibu Esti Ningrum, untuk Bapak Yopi Mahakena, untuk Bapak Leo Pujo Santoso, dan juga Mbak Nuki ya Allah, pasca operasi beberapa waktu yang lalu dalam proses pemulihannya saat ini. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang akan memulihkan dan memampukan untuk jemaat-Mu ini ya Allah, dan juga untuk keluarga yang menyertai mendampingi. Tuhan memberikan kekuatan dan juga kecukupan di dalam. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-Mu yang saat ini mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Entah itu mereka di PHK, entah itu mereka yang harus dikurangi untuk salari mereka atau apapun juga saat ini ya Allah. Kami berdoa, kuatkan mereka, mampukan mereka, yakinkan mereka dan tetap mereka memiliki keyakinan dan keteguhan bahwa Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membukakan jalan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ya Allah umat-Mu pribadi lepas pribadi yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang kuliah ataupun sekolah studi yang masih menggunakan sarana online, biarlah mereka dapat melakukan yang penuh dengan sukacita, konsentrasi meskipun di rumah. Ada kuasa Tuhan yang selalu menopang menjaga. Kami serahkan juga pemerintahan kami pasca diputuskannya UU Undang-Undang Omnibus Law ya Allah, Cipta Kerja yang berdampak. Beberapa waktu lalu terjadi demo di mana-mana, akan tetapi kami yakin melalui hal ini pemerintahan kami mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh bangsa, untuk seluruh rakyat yang ada. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan. Tuhan Allah kami juga menyerahkan segenap pelayanan kami di GKJ Cimahi ini dalam cinta tangan-Mu. Ada kuasa Tuhan yang menopang di tengah keterbatasan kami yang ada. Ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan di tengah kelemahan kami yang ada.
Dalam cinta keselamatan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar untuk kita memberikan persembahan, diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami, Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah untuk persembahan yang kami haturkan ini. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga berkat ini juga untuk keluhuran nama-Mu di bumi ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengarkan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Kau berkati untuk keluarganya, untuk pelayanannya, Kau berkati untuk setiap langkah kehidupannya. Ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.